Om Swastiastu. Baik, anak-anak semuanya, untuk video kali ini ya, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita yaitu Weda sebagai sumber hukum Hindu. Juga ada beberapa sumber-sumber hukum Hindu yang juga akan Ibu jelaskan dalam slide ini. Baik anak-anak, sebagai bahan perenungan, ada sloka yang bertuliskan Srutistu Widowicneyu Dharma Sastram Tuai Smerti Te Sarvateswa Mimamsye Tabyam Dharmo Nihirba Bau. Sloka ini termuat dalam Manawa Dharma Sastra bab kedua sloka ke-10. Yang dimana artinya adalah Weda yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda, dan dengan Smrti itu adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka ini tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma. Jadi, Sruti itu adalah Weda, sementara Smrti itu adalah Manawa Dharma Sastranya. Dalam artian begini, Weda kita tidak pernah terbagi. Weda kita itulah Sruti, sementara Smrti adalah Dharma Sastra atau aturannya. Jadi ketika kita belajar Weda, kita akan paham Weda seperti apa ketika kita membaca aturannya dulu. Nanti akan Ibu bahas tentang Smrti supaya kalian lebih paham tentang Sruti atau tentang Smrti yang kita pelajari pada bab ini, yaitu hukum Hindu atau Dharma Sastra. Nah, di sini sudah sangat dijelaskan sumber hukum Hindu, Sruti, Smrti. Seperti yang sudah kalian ketahui, Sruti itu adalah kitab suci yang berasal dari Wahyu. Ya, para maharsi ketika bertapa mendapatkan wahyu, wahyu itulah yang diterima dan kemudian dituliskan dalam sebuah lontar, dan itulah yang disebut dengan Weda. Ya, sumber ilmu pengetahuan. Beda lagi dengan Smrti. Smrti adalah ilmu pengetahuan atau kitab suci yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan. Jadi apa yang diingat oleh beliau, bagaimana cara membaca dari Weda itu dari Sruti itu sendiri, yaitu dituliskan dalam Smrti. Jadi Smrti itu lebih kepada aturannya atau hukumnya. Nih, itu perbedaannya. Jadi Weda kita itu adalah Sruti. Ya, Weda kita tidak pernah terbagi menjadi Sruti atau Smrti, tapi Weda kita itu adalah Sruti. Ampun. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk ke Smrti saja. Karena apa? Materi kita kali ini membahas tentang hukum Hindu, tentang hukum dari Weda itu sendiri, yaitu Smrti. Jadi Ibu akan membahas tentang Smrti, kenapa Smrti disebut sebagai hukumnya dari Weda itu sendiri. Nah, Smrti terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah Wedanga, dan yang kedua adalah Upaweda. Wedanga itu berasal dari suku kata Weda dan Angga. Angga itu artinya badan, ya. Weda itu artinya ya ilmu pengetahuan atau sumber ilmu pengetahuan. Jadi Wedanga itu adalah batang tubuh dari Weda itu sendiri. Wedanga terbagi atas 6 atau yang sering disebut dengan Sat Wedanga. Wedanga ini terbagi atas 6. Yang pertama ada Siksa, kemudian Vyakarana, kemudian Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Ya, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah siksa. Siksa itu adalah fonetik. Fonetik itu adalah kitab yang membahas tentang tekanan, nada rendah, nada tinggi dalam membaca sloka yang ada dalam Weda. Supaya nggak salah baca. Jadi siksa ini semacam kamusnya Weda. Jadi sebelum belajar bahasa Inggris, belajar kamusnya dulu. Sama
sebelum belajar Weda, baca dulu kitab siksanya. Bagaimana cara membaca atau bagaimana cara mengintonasikan tekanan tinggi atau tekanan rendah dari setiap bait-bait sloka yang terkandung dalam Weda. Nih, setelah siksa ada Wyakarana. Wyakarana ini adalah tata bahasa yang termuat dalam Weda. Kenapa tata bahasa dibahas? Karena dalam Weda itu sendiri terdapat berbagai jenis bahasa, ya. Jadi Weda itu tidak diterima sebagai wahyu Tuhan dalam satu waktu, satu dekade, dan kepada satu resi, tidak. Weda itu diwahyukan kepada banyak resi, tidak juga dalam satu waktu, tapi dalam beberapa waktu. Jadi banyak bahasa yang termuat dalam Weda itu sendiri. Nah, sebagai contoh, misalnya ada para maharsi yang hidup di zaman dulu banget ya, dia mengenal atau dia menggunakan bahasa Daiwiwak dalam percakapannya sehari-hari. Jadi ketika dia bertapa, dia menerima wahyu, kemudian menuliskan wahyu dalam bahasa yang mereka kenal pada saat itu, yaitu Daiwiwak. Kemudian dekade-dekade berikutnya, ya generasi berikutnya sudah mulai menggunakan misalnya bahasa Sanskerta. Jadi ketika para maharsi pun menerima wahyu, beliau akan mentransferkan atau menuliskan wahyu ya dalam lontar dalam bahasa yang mereka gunakan, yaitu Sanskerta. Jadi Wyakarana adalah kitab suci yang menulis beberapa tatanan bahasa yang dipergunakan dalam penulisan Weda. Itu disebut dengan Wyakarana. Setelah Wyakarana, kita mengenal Canda. Canda itu artinya kitab suci yang di dalamnya berisi tentang tatanan lagu. Bagaimana cara melagukan, ya, aturan-aturan mana suara panjang, mana suara pendek, mana yang disebut guru, mana yang disebut lagu. Itulah canda. Ya, lanjut ke Nirukta. Nirukta itu adalah kitab yang di dalamnya berisi tentang sinonim, antonim, persamaan kata, ya, nama-nama raja, nama-nama para dewa. Itulah yang disebut dengan Nirukta. Jadi kadang kayak seperti bahasa Bali contohnya ya, ada kupu, kekupu, sari, sesari, sari-sari, itu beda arti. Jadi di Nirukta pun membahas tentang bahasa-bahasa yang ada persamaan katanya, ada sinonimnya itu ya, persamaan kata, atau ada antonimnya, ada lawan katanya. Jadi Nirukta lebih membahas tentang kata-kata yang termuat dalam Weda. Kemudian yang kelima ada kitab Jyotisa. Jyotisa adalah kitab yang lebih memuat tentang ilmu perbintangan, hari-hari, kemudian warige, ya, hari-hari penting, ayu-ayu dewasa, kemudian cara mencari hari-hari baik, kemudian perbintangan. Jadi kan ilmu Jyotisa itu sangat penting di zaman dahulu ketika seseorang memiliki mata pencaharian, misalnya sebagai nelayan, sebagai petani, dan lain sebagainya. Karena bagi kita umat Bali, mencari ala ayuning dewasa itu sangat penting ketika ingin melaksanakan satu kegiatan agar mendapatkan manfaat yang lebih baik. Begitu ya, namanya ayuning dewasa. Jadi mencari ari supaya mendapat sesuatu yang sifatnya ayu atau baik. Itu Jyotisa. Kemudian kitab yang terakhir adalah Kalpa. Kalpa ini adalah kitab besar yang sangat padat isinya, paling besar di antara kitab lainnya dalam Wedanga, yang berisi tentang aturan atau tata kehidupan dalam bermasyarakat. Ya, Kalpa ini sendiri terbagi atas 4, ya, ada Srauta Sutra, Griya Sutra, kemudian Dharma Sutra, dan yang terakhir Sulwa Sutra. Srauta Sutra itu adalah kitab suci atau aturan yang memuat tentang bagaimana cara bertingkah laku di masyarakat secara umum. Ya. Kemudian Griya Sutra adalah kitab yang memuat tentang aturan bagaimana cara bertingkah laku atau aturan-aturan kepada manusia yang sudah berumah tangga atau berkeluarga. Kemudian Dharma Sutra. Dharma Sutra itu adalah kitab yang memuat tentang hukum, aturan, bagaimana cara bertingkah laku yang benar, memiliki etika yang benar dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang dharma, tentang aturan tingkah laku, itu semua ada di Dharma Sutra. Terakhir itu Sulwa Sutra.
Sulwa Sutra adalah kitab suci yang memuat tentang tata bangunan. Jadi ada aturan-aturan ketika kita mendirikan bangunan. Biasanya kitab turunan dari Sulwa Sutra yang terkenal di masyarakat Bali itu ada Asta Kesala Kesali, ada Asta Bumi. Ya, aturan cara membuat pelingge, aturan cara bangunan Bali. Bangunan Bali kan anak-anak tahu sendiri ya. Ada Bali Dangin, ada Bali Daje, ya di mana tempatnya sanggah atau pemerajan di hulu gitu ya. Kemudian di Madia itu ada rumah gitu ya, rumah Bali Daje, Bali Dauh, Bali Dangin. Kemudian di Tebenan ya, kemudian di Tebenan ada dapur, ada kamar mandi. Nah, tata pola bangunan Bali inilah yang diatur dalam Asta Kesala Kesali. Bentuknya seperti apa, gedong, saka berapa, nah itu ada semua di Sulwa Sutra. Itulah Wedanga atau Sat Wedanga, 6 kitab besar yang ada dalam Wedanga yang merupakan kitab suci sebagai aturan dalam membaca Weda. Baik anak-anak, itu adalah Wedanga. Bisa Ibu lanjutkan? Ibu lanjutkan ke Upaweda, kitab kedua yang ada dalam Sumerti. Weda itu adalah sumber ilmu pengetahuan, sementara Upa itu di sekitar Weda. Jadi Upaweda itu adalah kitab-kitab yang berada di sekitar Weda yang mendukung adanya Weda. Jadi dia bukan kitab yang sendiri ya, berdiri sendiri, tapi dia mendukung adanya Weda. Seperti Bumi dan Bulan. Bumi itu Weda, Upawedanya Bulan atau satelitnya. Nih. Nah, Upaweda ini juga terbagi atas 6 kitab besar. 5 kitab besar, mohon maaf salah. Yang pertama itu ada Itihasa. Ya. Itihasa itu kitab pertama yang ada dalam Upaweda. Itihasa, sesuatu itu benar atau terjadi memang apa adanya. Itihasa itu adalah kitab yang memuat tentang cerita kepahlawanan zaman dulu. Ada 2 epos kepahlawanan besar yang memang terkenal seluruh dunia ya, bahkan bukan dalam agama Hindu saja, semua orang mengenal cerita ini, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Mahabharata dan Ramayana ini adalah kisah epos kepahlawanan yang paling terbesar ya, sampai sekarang tidak ada yang mengalahkan. Ini adalah cerita epos kepahlawanan yang sangat luar biasa yang bisa kalian ambil intinya, yang bisa kalian ambil maknanya dan bisa kalian relevasikan dalam kehidupan zaman sekarang. Ya, kedua cerita ini benar adanya dan terjadi apa adanya, ditulis sedemikian rupa sesuai dengan kejadian aslinya. Mahabharata ditulis oleh Begawan Vyasa. Kemudian Ramayana ditulis oleh Begawan atau Resi Walmiki. 2 epos kepahlawan besar ini bisa kalian simak nanti ceritanya baik melalui video, baik melalui film, kan di TV juga ditayangkan ya. Kemudian baik melalui cerita-cerita dalam buku. Ya, silakan dipelajari. Jadi tidak Ibu ceritakan di sini, ada waktunya nanti untuk Ibu bercerita. Kemudian kitab yang kedua dalam Upaweda adalah Purana. Purana adalah kitab yang berisi cerita-cerita tentang atau mitos-mitos raja-raja kuno. Purana terbagi dalam 3 kitab besar. Ada Siwa Purana, Brahma Purana, Wisnu Purana. Ketiga kitab besar ini terbagi lagi menjadi 6 kitab. Jadi totalnya ada 18 Purana. Brahma Purana terbagi menjadi 6 kitab. Wisnu Purana ada 6 juga, Siwa Purana ada 6, jadi totalnya ada 18 Purana. Jadi semua di dalamnya berisi tentang cerita-cerita atau mitos raja-raja kuno. Ya, itulah Purana. Kemudian lanjut ke Arthasastra. Arthasastra adalah kitab suci yang memuat tentang ilmu politik atau ilmu kepemimpinan. Dari zaman ke zaman, Arthasastra kadang kita kenal dengan sebutan Dandaniti, Rajaniti, dan terakhir kita kenal dengan sebutan Niti Sastra. Banyak pelajaran-pelajaran agama Hindu tentang kepemimpinan yang diambil dari sini. Contohnya Panca Pramiteng, Dasa Pramiteng Prabu, Asta Pramiteng Prabu, Asta Brata, kemudian Sat Upanayaka, Sat Dandayana Niti, gitu ya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran kepemimpinan yang sudah kalian pelajari mungkin di SMP yang memuat tentang materi-materi tentang kepemimpinan, ya. Kemudian setelah Arthasastra, kita mengenal Ayurveda. Ayurveda adalah kitab suci yang memuat tentang pengobatan herbal atau usada yang kaitannya
sesuai dengan ajaran agama Hindu. Atau biasa kita disebut di sini dengan Usada Bali, pengobatan herbal ala Hindu, gitu ya. Ayurveda itu adalah pengobatan-pengobatan yang ditulis dalam Weda yang memang sudah kita kenal dari zaman dahulu. Ya. Kemudian setelah Ayurveda terakhir ada Gandharwa Weda. Nah, kitab suci kita yang terakhir Gandharwa Weda ini tidak istilahnya belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi masih ada setengah dalam bahasa Sanskerta yang belum masuk ke dalam materi kita di agama Hindu kelas 12. Jadi Gandharwa Weda yang baru secara umum kita kenal itu di dalamnya berisi tentang kesenian, termasuk seni bebali, seni bali-balihan, dan seni wali, sakral, transcendence itu ya, sakral, kemudian semi sakral, dan terakhir memang untuk ditonton atau untuk hiburan. Jadi senian ini semuanya termuat dalam Gandharwa Weda. Itulah bagian-bagian dari kitab Semerti. Semoga dapat kalian pahami. Nah, kita masuk lagi ke slide berikutnya, yaitu Wedanga. Nah, di sini disebutkan dengan kalpa. Kita lebih menunjuk ke hukum Hindu. Jadi, dalam Wedanga itu sudah seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada kitab yang memuat atau kitab terbesar dalam Wedanga yang disebut Kalpa karena isinya sangat padat. Ya, di dalamnya berisi tentang aturan-aturan dalam bertingkah laku, baik itu secara umum, baik itu sudah berumah tangga, ya, baik itu tata aturan ketika membangun rumah. Kalpa ini padat isinya. Sumber hukum inilah yang membahas tentang aspek kehidupan manusia yang disebut dengan Dharma. Apa itu Dharma? Dharma berasal dari kata dhar yang artinya mengikat, mengatur, membimbing, menjinjing. Jadi Dharma itu bukan satu kontekstual yang baik-baik saja. Jadi apa yang mengikat kita, apa yang mengatur kita untuk berjalan di jalan Weda, itulah yang disebut dengan Dharma. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Bidang-bidang hukum dalam Dharma Sastra. Ya, bidang hukum dalam keagamaan, bidang hukum kemasyarakatan, bidang hukum ketatanegaraan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang bidang hukum keagamaan. Bidang hukum keagamaan, bidang ini banyak memuat ajaran-ajaran yang mengatur tentang tata cara keagamaan. Ya, menyangkut tentang yang pertama, bahwa semua alam semesta diciptakan dan dipelihara oleh suatu hukum yang disebut dengan reta atau dharma. Kemudian yang kedua, ajaran-ajaran yang diturunkan bersifat anjuran dan larangan yang semuanya mengandung konsekuensi atau memiliki sanksi. Jadi ketika kalian berkarma, pasti ada palanya. Nggak mungkin nggak. Mau karma baik, ya palanya baik. Karma buruk, ya palanya juga buruk. Jadi apa yang kalian tanam, itu yang kalian tuai. Ya, itu sudah dalam aturan agama. Sudah ada dimanapun. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap ajaran dalam bidang keagamaan ini mengandung sifat relatif, yaitu dapat disesuaikan dengan zaman atau waktu dan di mana tempat dan kedudukan hukum itu dilaksanakan. Absolut berarti mengikat dan wajib untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat, pengertian Wana Dharma berdasarkan pengertian golongan fungsional. Inilah bidang hukum keagamaan. Isinya ada 4, ya, tentang reta, tentang karma pala, tentang ajaran yang bersifat relatif, dan yang terakhir tentang Wana Dharma. Bidang hukum keagamaan lebih banyak memuat tentang ajaran yang mengatur tentang tata cara keagamaan. Ya, itu yang disebut dengan bidang hukum keagamaan. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang bidang hukum kemasyarakatan. Bidang ini banyak memuat tentang aturan atau tata cara hidup bermasyarakat satu dengan yang lainnya atau sifatnya sosial. Dalam bidang hukum kemasyarakatan ini lebih banyak mengatur tentang konsekuensi atau akibat dari sebuah pelanggaran. Kalau kita telusuri lebih lanjut, saat ini lebih dikenal dengan hukum perdata dan hukum pidana.
Kemudian bidang hukum yang ketiga, yaitu bidang hukum ketatanegaraan. Bidang ini banyak memuat tentang cara-cara bernegara, di mana terjalinnya hubungan warga masyarakat dengan negara sebagai pengatur tata pemerintahan yang juga menyangkut hubungan dengan bidang keagamaan. Baik anak-anak, lanjut di slide berikutnya tentang Semerti. Ibu akan menjelaskan lagi sekali tentang Semerti sebagai menawa dharma sastra kita. Semerti sebagai sumber hukum Hindu lebih populer dengan istilah Manusmriti atau Dharma Sastra. Dharma Sastra dinyatakan sebagai kitab hukum Hindu karena di dalamnya memuat banyak peraturan-peraturan yang bersifat mendasar yang berfungsi untuk mengatur dan menentukan sanksi bila diperlukan. Di dalam kitab Dharma Sastra termuat serangkaian materi hukum dasar yang kalian dapat jadikan pedoman oleh umat Hindu dalam rangka mencapai tujuan hidup yaitu catur purusa arte. Setiap pelanggarannya baik itu merupakan hukum biasa, adat, tindak pidana, dan yang lainnya, semua itu terancam akan hukuman. Ya, jadi Semerti sebagai sumber hukum Hindu sekarang kita lebih populer dengan istilah Manusmriti atau Dharma Sastra. Baik anak-anak, di slide kali ini Ibu akan membahas tentang 3 penulis terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharma Sastra. Yang pertama itu ada Gautama. Gautama adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. Pada dasarnya, beliau membahas tentang pokok-pokok hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian penulis terkenal yang kedua, yaitu Apastamba adalah penulis kitab Dharma Sutra, Dharma Sastra atau Dharma Sutra, yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Vyaharapada dengan beberapa masalah yang belum dibahas dalam kitab Gautama. Misalnya, hukum perzinahan, hukum karena membunuh diri, ya ada hukumnya. Kemudian hukum karena melanggar dharma, hukum yang timbul karena sengketa, ya antara buruh dengan majikan, ya antara anak buah dengan bosnya. Kemudian hukum yang timbul karena penyalahgunaan hak milik. Nah, itu tentang Apastamba. Sekarang penulis ketiga yang terbesar adalah Baudayana. Baudayana adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti hukum mengenai bela diri, penghukuman karena seorang brahmana, penghukuman atas golongan rendah membunuh brahmana, dan penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak atau hewan peliharaan dari orang lain. Nah, ini adalah 3 penulis terkenal dalam keberadaan Dharma Sastra. Bisa dipahami? Baik anak-anak, di slide ini Ibu akan jelaskan tentang 18 titel hukum Hindu. Ya, di sini ada 18, bisa kalian baca. Ibu akan terangkan satu-satu, apa itu Rinadana, apa itu Niksepa, dan lain sebagainya. Oke? Jadi pelan-pelan ya, mungkin kalian bisa sambil mencatat atau sambil mendengarkan dengan baik. Yang pertama, 18 titel hukum kita yang pertama adalah Rinadana. Rinadana adalah ketentuan tentang tidak membayar hutang. Yang kedua, Niksepa. Niksepa adalah hukum mengenai deposito atau perjanjian. Yang ketiga, Aswamiwikriya adalah tentang penjualan barang yang tidak bertuan. Yang keempat, Sambuya Samudhana, yaitu hukum tentang perikatan antara firman. Yang kelima, Datasya Napakarma
adalah hukum yang menetapkan tentang ketentuan mengenai hibah atau pemberian, seperti semacam dana punya ya. Kemudian yang keenam, wetana dana, yaitu hukum mengenai tidak membayar upah. Ya, jadi bos tuh harus bayar upah sesuai dengan ketentuan hukumnya, dan itu dibicarakan dalam titel wetana dana. Yang ketujuh, samwidwati karma, adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang sudah dijanjikan. Ya, artinya melanggar janji. Ini dimuat dalam titel hukum samwidwati karma. Kemudian yang ke-8, kraya wikraya nusaya, artinya hukum yang menuliskan tentang pelaksanaan jual beli. Yang ke-9, suami palawi wada, artinya hukum yang berisi tentang perselisihan antara buruh dan majikan. Yang ke-10, simawi wada, artinya hukum yang berisi tentang perselisihan mengenai perbatasan, ini kewilayahan ya, masuk ke wilayahan. Kemudian yang ke-11, waparusya, adalah hukum yang berisi tentang penghinaan-penghinaan. Kemudian yang ke-12, danda parusya, yaitu hukum yang berisi tentang penyerangan atau kekerasan. 13, steya, adalah hukum yang berisi tentang pencurian. Kemudian 14, sahasa, artinya hukum yang membahas tentang kekerasan. Yang ke-15, stripundharma, adalah hukum yang membahas tentang kewajiban sebagai suami istri. Kemudian stri dharma, artinya hukum yang menjelaskan atau membahas tentang kewajiban seorang istri. Yang 17, wibaga, adalah hukum yang membahas tentang pembagian ahli waris dalam suatu hubungan kekeluargaan. Kemudian 18 yang terakhir, dyutasamahya, adalah hukum yang membahas tentang pelaksanaan perjudian dan pertaruhan. Jadi anak-anak, itu adalah 18 titel hukum Hindu kita. Silakan diulang lagi slide ini supaya lebih seksama kalian mendengarkan setiap arti-arti dari 18 titel hukum Hindu kita. Baik anak-anak, pada slide ini Ibu akan jelaskan sumber-sumber hukum Hindu. Dalam kaitannya atau dibahas dalam kitab hukum Manawa Dharma Sastra, bab kedua sloka 6, menjelaskan bahwa seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu itu sendiri. Kemudian barulah Smrti. Di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian tradisi dari orang-orang suci yang pada akhirnya Atmanastuti atau rasa puas dari diri sendiri. Itu sloka yang ada dalam Manawa Dharma Sastra yang bisa Ibu simpulkan bahwa sumber-sumber hukum Hindu kita sebenarnya ada 5. Yang pertama, Sruti. Tidak lain tidak bukan adalah Weda kita sendiri. Smrti adalah hukumnya, aturannya, yang juga merupakan jadi padaman kita, tauladan kita. Selain Sruti dan Smrti, yang menjadi sumber hukum kita sebagai orang Hindu Bali, yang ketiga adalah Sila. Sila itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang suci yang kita teladani, sesuai dengan wilayah, sesuai dengan kepercayaan kita. Itu juga menjadi hukum kita, yang mengatur tata tingkah laku kita. Kemudian setelah kebiasaan, acara atau sadacara. Acara ini adalah kebiasaan atau tradisi setempat. Jadi jangan samakan antara tradisi desa Tabanan dengan tradisi desa Gianyar. Desa Sanur dengan desa Buleleng, beda. Tradisi atau adat yang mengatur kita juga bisa dimasukkan dalam sumber-sumber hukum Hindu, karena itu juga merupakan aturan yang kita taati sesuai dengan adat yang berlaku. Cara dini len cara nak ditu ampunang patah. Inilah yang disebut dengan acara, tradisi. Setelah Sruti, Smrti, Sila, acara, dan Atmana dan sadacara gitu dulu ya. Terakhir baru ada Atmanastuti. Atmanastuti ini adalah rasa puas diri, kepuasan. Ketika kita merasa puas secara tidak langsung, itu akan menjadi aturan kita. Contoh rasa puas misalnya ketika mentanding canang gitu ya.
Ada yang lebih suka canangnya cukup pacah, sama mitir, sama pandan harum. Udah puas, itu akan menjadi aturannya dia dalam beriatnya. Ya, saya cukup dengan ini aja, saya sudah puas. Ketika dia memberitahu anak cucunya, nih kan anggo bunga nih jango, itu sudah aturan. Dan dia merasa puas dengan itu. Ya, lain halnya di daerah lain. Tidak puas dengan canang seperti itu, harus midah warnanya ya. Yang hitam atau bunga pelung boleh di sana ditaruh, atau sandar ditaruh di sebelah kiri, itu utara ya. Kemudian di luanan di timur boleh taruh warna putih, biasanya naruh jepun putih di sana, itu ya. Kemudian warna merah, warna kuning, tengah-tengah pandan. Ada yang harus isi tebu, ada yang harus isi pisang, harus isi bulat wanginya, ya lenge wanginya itu. Kemudian ada yang dikasih lengis air biar lebih mie canangnya. Nah itu puas. Saya puas dengan canang saya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, jadi secara tidak langsung Atmana Stuti ini masuk ke dalam sumber hukum Hindu kita. Kepuasan dalam diri. Ketika kita merasa puas bahwa seperti ini yang harus kita aturkan dalam niatnya, itu menjadi hukum kita, menjadi aturan kita. Dan itu masuk ke dalam sumber-sumber hukum Hindu. Paham anak-anak? 5 sumber hukum Hindu kita ini yang harus kalian hafalkan. Sruti, Smrti, Sila, Acara, dan terakhir Atmanastuti. Kelima sumber hukum Hindu kita inilah yang mengatur tata tingkah laku kita dalam bermasyarakat. Baik anak-anak, pada slide ini kita akan membahas tentang hukum Hindu. Ada Reta, ada Dharma. Apa sih yang dimaksud dengan Reta? Reta itu adalah hukum murni yang bersifat absolut transendental. Bentuk dari hukum murni inilah yang dijabarkan dalam amalan manusia disebut dengan Dharma. Jadi Reta itu penjabarannya ada pada Dharma. Ya. Ajaran hukum abadi atau Reta dalam sejarah perkembangan agama Hindu itu tumbuh sebagai landasan ideal mengenai bentuk-bentuk hukum yang ingin diterapkan dalam aturan bermasyarakat. Dan aturan dalam bermasyarakat inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Dharma. Dan dari hukum Reta ini, pengejawantahan atau penjabarannya itu ada pada Dharma. Jadi Reta itu sebagai hukum yang hanya dapat dilihat berdasarkan keyakinan dan akan adanya kebenaran. Dengan adanya keyakinan dan kebenaran itu, Reta dapat dihayati sehingga dengan penghayatan itu akan terciptalah keyakinan adanya Reta sebagai Dharma, sebagai salah satu unsur dalam keyakinan agama Hindu. Reta dalam hukum alam, Dharma penjabarannya dalam bermasyarakat. Jadi, kalau misalnya kita mengenal dengan sebutan Dharma itu adalah kebaikan, Dharma lebih pada kewajiban. Ketika dalam hukum alam, binatang buas, pemakan daging, memang dharmanya memakan daging. Itu ya dalam hukum Reta. Seperti rantai makanan. Kalau misalnya hewan binatang buas, kalian kasih sayuran, nggak mau makan. Itu bukan kewajibannya, itu bukan dharmanya. Dharmanya memang membunuh binatang yang tingkatannya lebih rendah. Seperti sapi, kuda, kerbau, dia memakan itu. Memang sudah dharmanya. Manusia sebagai rantai makanan puncak tertinggi karena dia mampu berpikir, ya, kemudian mengolah makanan apa yang harus dia makan, dan di bawahnya ada binatang dan tumbuhan, rantai makanan kedua di bawah manusia. Seperti rantai makanan yang berputar, itulah hukum alam. Sakit, lahir, sakit, tua, dan mati, itu hukum alam. Dan kita Dharma yang kewajibannya untuk melaksanakan atau menjabarkannya dalam tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Inilah hukum Hindu kita. Sumber-sumber hukum Hindu. Akan Ibu jelaskan di sini satu persatu karena ada banyak. Yang pertama adalah sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah, itu ya dalam sejarah perkembangan hukum Hindu, kita mengenal bahwa zaman kita dalam agama Hindu terbagi atas 4 zaman.
zaman Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan yang terakhir Kali Yuga. Keempat zaman ini pun berlaku dharma sastra yang berbeda atau sumber hukum Hindu yang berbeda. Yang pertama, zaman Kerta Yuga, ini menurut pandangan ahli sejarah ya. Zaman Kerta Yuga adalah zaman di mana dharma sastra yang berlaku adalah Manawa Dharma Sastra, ditulis oleh Begawan atau Resi Manu. Kemudian Treta Yuga itu adalah zaman Dharma sastranya yang berlaku adalah Gautama Dharma Sastra, penulisnya adalah Gautama atau Resi Gautama. Kemudian zaman Dwapara Yuga itu Dharma sastranya yang berlaku adalah Samkalikita Dharma Sastra dengan penulisnya Maharsi Samkalikita. Terakhir Kali Yuga itu Dharma sastra yang berlaku adalah Parasara Dharma Sastra dengan resinya adalah Resi Parasara. Keempat kitab suci atau dharma sastra yang berlaku di keempat zaman ini itu ya bisa juga berlaku di zaman-zaman lainnya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya pada zaman Kerta Yuga itu kan yang berlaku Manawa Dharma Sastra. Tapi kita sekarang yang disebut-sebut sebagai zaman Kali Yuga pun bisa menggunakan Manawa Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Begitu pula sebaliknya, karena keempat dharma sastra ini saling melengkapi. Ya, saling melengkapi dan saling mengisi. Jadi semua atau keempat dharma sastra ini pun kita pelajari dalam setiap zaman. Jadi nggak terpatok bahwa Kerta Yuga harus Manawa, kemudian Treta Yuga harus Gautama, Dwapara Yuga harus Samkalikita, dan terakhir kita Kali Yuga harus pakai Parasara Dharma Sastra. Oh enggak. Jadi keempat kitab suci ini harus kita pelajari bersamaan karena sifatnya saling mengisi dalam arti sejarah Hindu kita. Oke? Kemudian si slide ini yaitu sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum Hindu ini biasanya dipergunakan oleh para sosiolog dalam menyusun tesa-tesa atau simpulan-simpulan kecil. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Sumber hukum Hindu ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat itu sendiri. Jadi sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh ahli atau para ahli sosiolog. Jadi sumber hukum Hindu arti sosiolog ini tidak bisa berdiri sendiri secara murni. Jadi harus dibantu atau ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat di mana tempat itu berada. Kemudian kita masuk ke sumber hukum dalam arti formal, ya. Sumber hukum yang termasuk dalam arti formal ini bersifat pasti, ya, yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat, jurisprudensi, kemudian pendapat ahli hukum yang terkenal. Ya, sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas, ya, merupakan susunan dari sumber hukum dalam arti formal yang bersifat pasti, pakem, ada tulisannya, ada hitam di atas putih, ada hukumannya. Jadi inilah yang disebut dengan formal, ya. Baik anak-anak, di slide ini kita akan masuk ke sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari agama itu sendiri. Filsafat adalah ilmu fikir. Filsafat juga merupakan pencairan rasional ke dalam sifat yang bersifat kebenaran atau realistis, dan juga memberikan pemecahan yang jelas dalam mengemukakan masalah-masalah dalam kehidupan ini. Misalnya, Manawa Dharma Sastra adalah kitab suci agama Hindu yang memuat berbagai masalah hukum dilihat dari sistem kefilsafatannya, sosiologi, bahkan dari aspek politiknya. Mengingat masalah hukum tersebut menyangkut berbagai bidang yang luas,
maka tidak akan terelakkan betapa pentingnya arti filsafat dalam menyusun suatu hipotesa atau kesimpulan hukum. Bahkan filsafat menduduki tempat yang terpenting dalam ilmu hukum, biasanya disebut dengan filsafat hukum. Baik anak-anak, kita sudah masuk pada slide simpulan, di mana Dharma Sastra atau hukum Hindu kita ini hendaknya dipedomani ya, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena merupakan inti dari Weda itu sendiri. Ya, kalian harus mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dalam pengabdian hidup untuk mewujudkan ya Mokshatam Jagadita Ya Jaiti Dharma. Kebahagiaan yang abadi, kesejahteraan yang di dunia yang berlandaskan pada Dharma. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang materi kita, yaitu Weda sebagai sumber hukum Hindu. Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.